Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir, yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita, yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih pada surah Al-Baqarah ayat ke-15. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Apabila mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka atau setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 15. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, dalam surah ini ada kata-kata yang mengatakan bahwa apabila mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka atau setan-setan mereka. Nah, kita memahami bahwasannya kata setan itu sendiri berarti suatu makhluk yang mengarahkan kita kepada suatu kejahatan atau yang kita kenal dengan keseramannya begitu Pak, atau tidak nampak. Mohon dijelaskan Pak berkenan dengan tafsir kata-kata ini Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tafsir kabir yang ditulis oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu, dari ayat surah Al-Baqarah 15 ini, bahwa yang dimaksud dari kata syayatin, yakni setan-setan, itu bukan seperti pada umumnya kalau kita mengatakan setan itu adalah makhluk halus yang serem, yang dalam istilah beberapa daerah, misalnya bahasa Jawa dikatakan ya semacam jenis genderuwo dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang sesuatu yang menakutkan. Namun yang dimaksud di dalam ayat ini adalah dari kata syayatin itu adalah manusia, yaitu para pemuka, para pembesar, para pemimpin. Pemimpin yang bagaimana, pemuka yang bagaimana, pembesar-pembesar yang bagaimana. Adalah mereka orang-orang yang mengajak kepada orang lain itu kepada hal-hal yang buruk. Khusus dalam mengenai terkait dengan ayat ini, bahwa yang dimaksud syayatin adalah ini orang-orang yang mengajak para munafikin itu jangan mendekati Islam. Pribadi khususnya adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka larang. Kenapa mereka ini disebut sebagai syaitan-syaitan? Karena mereka itu adalah orang-orang yang hatinya terbakar dengan melihat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh orang-orang Muslim di bawah naungan, di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh kaum Muslimin di masa itu, mereka menjadi tidak tenang tuh, merasa benci dan marah, sehingga hatinya itu dikatakan terbakar. Dengan demikian orang-orang yang semacam ini itu adalah disebut setan-setan. Sehingga di sini Allah Ta'ala telah berfirman, wa iza khalau ila syayatinihim. Ini ketika mereka kembali kepada para pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesarnya itu adalah orang-orang kafir. Siapa yang kembali ke sana adalah orang-orang munafik, yang dimana mereka mengaku beriman pada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, tapi berpura-pura.
Jadi ketika mereka bergaul, berkumpul bersama kaum muslimin, mereka bilang kami beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada para setan-setan itu, mereka bilang kami hanya bercanda saja, berolok-olok dengan kaum muslimin itu. Jadi khusus mengenai mereka ini, yaitu para syayatin ini, dikatakan bahwa yang dimaksud syayatin adalah para pemimpin orang-orang kafir dan juga para pemuka-pemuka munafikin. Artinya di sini bukan setan makhluk halus. Ya. Sebagaimana umumnya kalau kita berbicara soal kata setan itu sendiri. Jadi berkaitan dengan kata syayatin ini adalah pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar daripada kaum munafikin itu sendiri ya Pak? Betul. Baik Pak, apabila kita menyimak tafsir barusan, Al-Quran menyatakan bahwasannya para pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar daripada orang-orang kafir, lalu syayatin ini juga termasuk juga kepada setan-setan yang mengarahkan manusia kepada keburukan, lalu yang juga memiliki kesan jelek, kesan buruk bagi manusia, setan itu sendiri ya Pak. Lalu apakah di dalam kitab agama lain seperti Injil, Taurat dan lain-lain itu digunakan kata syayatin ini di kitab mereka? Gitu? Di dalam kitab agama lain pun istilah-istilah yang semakna, ya, semakna, searti dengan apa yang digunakan Allah di dalam firman-Nya Al-Quran Karim ini, itu ada di dalam kitab-kitab agama lain pun sama. Itu misalnya di dalam kitab Markus ini pada bab 8 ayat 33, ini Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam, beliau bersabda kepada muridnya Petrus, wahai setan, menjauhlah kamu dari aku. Ini ada kata setan pula di sini. Kemudian juga kita lihat ada di dalam kitab Matius bab 23 ayat 33. Di sini Yesus pun berkata kepada para penentang beliau, yaitu dari para pakih dan Farisi. Beliau berujar, wahai ular dan wahai anak ular, bagaimana kalian akan bisa lari dari azab jahanam. Jadi kata-katanya itu yang senada ya, searti, semakna dengan kata syayatin dalam Quran ini. Itu ada juga digunakan kata-kata seperti tadi itu. Nabi Isa berucap kepada murid-murid seperti itu. Wahai setan, wahai anak ular. Itu kan hal-hal suatu yang tidak baik konotasinya, buruk artinya. Nah kenapa ini kita perlu sampaikan hal ini? Karena para pengkritik orang-orang non-muslim itu mengkritik Al-Quran. Mereka katakan kok masa Tuhannya orang Islam itu menggunakan kata setan di dalam firman-Nya sendiri. Jadi di sini ternyata kata-kata sejenis dan semakna dengan kalimat yang dipakai Allah di dalam firman-Nya ini juga ada digunakan di dalam kitab lain. Itu di dalam Injil Matius tadi saya sebutkan bahwa Yesus menyebut murid-muridnya dengan panggilan wahai setan, jangan mendekat padaku. Wahai anak ular, ada biangnya ular lagi. Kamu mau lari kemana terhadap azab? Jadi dari contoh-contoh ini bahwa ada di dalam kitab-kitab lain juga. Kemudian masih ada lagi nih. Pada Matius bab 3 ayat 7 juga tertulis, ketika Yesus melihat orang-orang Farisi dan Saduki datang kepada beliau, jadi kepada mereka itu Nabi Isa tuh berkata, wahai anak-anak ular, siapa yang mengajarkan kalian tuh lari dari murka yang akan datang? Ini yang kita ambil di sini kata-kata wahai anak ular. Itu ular juga itu kan suatu julukan atau panggilan yang semakna dengan kata setan ini. Artinya bahwa kalau non-muslim, khususnya ini dari para pengkritik Kristen, mengatakan
Kenapa ayat Quran menggunakan kata-kata seperti itu? Tidak pantas, jelek. Loh, di dalam kitab mereka ada digunakan. Kenapa Allah menggunakan kalimat tersebut? Nah, ini adalah untuk memberikan satu julukan, panggilan kepada para pemuka, para pemimpin, orang-orang yang memang berhati, berkarakter buruk seperti itu. Nah, kalau kita umumnya mengatakan dengan namanya setan itu serem lah. Serem. Hal-hal yang buruk, jelek ya. Seperti itu pula ini para pemuka, pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar orang-orang kafir dan munafikin seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak ingin kalau masyarakat itu mendekat dan akhirnya terbawa dan masuk menjadi kaum muslimin pengikut Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka benci sekali, tidak mau agar masyarakat jangan mendekati itu. Jadi di sini walaupun ada rujukan-rujukannya menurut kitab-kitab di luar Al-Quran, toh mereka mengkritik juga. Jadi sebetulnya apa yang mereka lontarkan kritikan seperti itu ada di dalam kitab-kitab mereka juga. Baik Pak, tadi kita telah mendengarkan tafsir dari Hazrat Khalifatul Masih kedua ya Pak, radhiyallahu an, bahwasannya tafsir dari kata syayatin ini bukanlah setan-setan atau makhluk menyeramkan, tapi pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin dari kaum mereka begitu Pak. Nah ini kan tafsir dari Hazrat Khalifah Ahmadiyah begitu Pak. Betul. Apakah ada tafsir yang senada atau satu arah berkenaan dengan hal ini dari ulama-ulama lain atau dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pak begitu? Iya. Ini di dalam keterangan-keterangan para sahabat Nabi pun ada yang semakna apa yang dijelaskan dalam tafsir Hadrat Muslih Mau'ud radhiyallahu anhu Khalifah kedua di jemaat ini, bahwa dijelaskan di sini bahwa kata setan yang dipakai pengertian julukan yang ditafsirkan oleh Hadrat Khalifah kedua terhadap para pemimpin pemuka orang-orang kafir dan munafikin itu, ini adalah benar adanya dan itu sesuai dengan pendapat para sahabat juga. Contohnya di sini ya, misalnya ada sahabat seperti Ibnu Jarir, ini ahli tafsir, yang juga mengambil riwayat-riwayatnya yang beliau ambil dari Hazrat Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas? Beliau berkata, "Idza khalau ila syayatinihim minal Yahudi allazina ya'muruhum bil takzib." Artinya bahwa yang dimaksud syaitan atau syayatin di sini adalah orang-orang Yahudi, sahabat orang-orang munafik yang selalu mengajarkan, menganjurkan mereka itu mendustai Islam. Ini kan senada. Ini ditafsirkan oleh Hadrat Ibnu Abbas, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sejalan, semakna, sepengertian dengan apa yang dijelaskan dalam tafsir ini oleh Hadrat Khalifah kedua Al-Musli Al-Ma'un. Kemudian ada lagi di sini. Juga Ibnu Jarir mengambil nih dari satu tafsir Ibnu Qatadah. Apa yang dijelaskan Ibnu Qatadah? Beliau menulis, ihwanuhum minal musyrikin. Dari kata pengertian idza khalau ila syayatinihim. Jadi pengertian dari ayat Quran idza khalau ila syayatinihim, kepada para setan-setan ketika mereka kembali, artinya adalah ihwanuhum minal musyrikin, adalah saudara-saudara mereka itu dari kaum musyrikin. Jadi senada ini semuanya dengan apa yang dijelaskan oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua. Jadi maksud dari syayatin adalah saudara-saudara mereka kaum musyrikin. Nah masih ada lagi nih, diterangkan lagi bahwa Ibnu Jarir pun mengambil dari penjelasan Mujahid. Nih. Apa yang ditulis Mujahid adalah ashabuhum minal munafikin wal musyrikin
yakni maksud dari kata syayatin dalam ayat ini, kata Mujahid, adalah sahabat-sahabat mereka dari kaum munafikin dan kaum musyrikin. Senada, sejalan, semakna, sepengertian dengan apa yang ditulis dalam tafsir ini oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua. Jadi contoh-contoh dari beberapa sahabat, ahli tafsir yang lain, ini juga sama artinya apa yang ditafsirkan oleh para sahabat Nabi zaman dahulu senada. Jadi kalau Hadrat Khalifatul Masih kedua mengartikan kata syayatin seperti apa yang beliau tulis di sini, itu juga senada dan semakna dengan pengertian yang dijelaskan oleh 3 sahabat tadi itu. Jadi artinya adalah ada. Jadi ada tafsir yang senada, yang semakna, yang telah dijelaskan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu mengarahkan kita, atau kita boleh berpendapat bahwasannya tafsir yang ditulis oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua itu tidak melenceng dari tafsir para sahabat, begitu ya Pak? Betul. Bahkan tafsir-tafsir beliau ini mengambil rujukan dari tafsir para sahabat-sahabat atau ulama-ulama Islam terdahulu, begitu Pak? Ya, beliau kan juga menulis tafsir ini setelah membaca dan menelaah dari berbagai macam sumber, baik itu intern Islam maupun non-Muslim, artinya dari tulisan orang-orang yang bukan Islam. Nah, ini beliau baca semua dan beliau bandingkan satu sama lain dan beliau ambil. Maka dari itu tentunya diantaranya termasuk apa yang beliau tulis di sini adalah dari sahabat-sahabat Nabi sendiri. Dan tentu itu tidak akan melenceng dan tidak akan keluar daripada hal itu. Pasti senada dan semakna dan searti. Jadi apa yang ditulis oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua dalam tafsir beliau ini adalah merupakan pengembangan, perluasan, yang mana kalau kita lihat dari tafsir yang besar semacam ini itu zaman sekarang ini karya tulis Khalifah kedua merupakan hal yang terbaru, terupdate itu. Kalaupun belakangan sekarang ada, seperti kita di Indonesia juga ada yang menulis hal itu kan ngambil dari ini, dikumpulkan juga dari yang lain-lainnya. Dari kalau beliau ini tafsir kabir yang ditulis oleh Khalifah kedua ini merupakan hal yang pengupasan sangat luas sekali, dan itu merupakan satu karya baru. Dan beliau mengambilnya itu juga berdasarkan pengertian dari semua para ulama salaf zaman dahulu. Dari kaum muslimin muslimat, khususnya termasuk pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tadi. Jadi memang sangat diperlukan tafsir-tafsir baru, begitu ya Pak? Sesuai dengan zaman yang ada pada saat ini. Memang pada zaman dulu banyak sekali tafsir-tafsir ya Pak? Tapi pada zaman sekarang diperlukan tafsir baru yang sesuai dengan keadaan zaman ini, begitu ya Pak? Karena Quran itu kan satu kitab yang Allah sendiri mengatakan bahwa kandungannya itu bagaikan lautan yang luas yang tidak pernah habis. Bahkan dijelaskan di dalam ayat Quran bahwa permisalannya itu kalau kita mau kupas, kita mau tafsirkan, kita mau gali, kandungan ilmu Al-Quran ini sampai itu belum habis 5 kali lautan benua yang ada di dunia ini sampai kering sebagai tintanya begitu buat nulis, tapi ini Quran tidak akan pernah habis. Artinya tidak terbatas hanya sampai kepada hasil karya ulama salaf dahulu, karena zaman terus berputar dan kemajuan terus maju, dan ini keperluan harus terus berkembang. Itulah hebatnya Quran. Nggak pernah habis. Seberapa kita punya kemampuan, sesuai zaman kita akan kita kembangkan seperti itu. Mungkin ke depan juga ada lagi yang lebih hebat lagi. Tafsirnya begitu. Tafsir ini. Karena memang Quran itu dikatakan dia tidak pernah, sebelum lagi ayat Quran habis dibaca, itu tinta-tinta seluas lautan di dunia ini pun sampai kering, belum habis ini begitu luasnya, begitu besarnya, sehingga kita katakan tidaklah cukup hanya satu zaman dahulu, kemudian sekarang nggak ada lagi. Itu mungkin ke depan Allah akan berikan lagi petunjuk, tuntunan kepada orang-orang yang dia pilih untuk sebagai
pengayom kaum umat manusia ini ke depan. Ya. Baik Pak, masih berkenan dengan ayat ini. Di sini terdapat kata syayatin ini tadi setelah kita kupas habis begitu ya Pak, bahwasannya tidak mengacu kepada setan-setan saja, tetapi kepada arti lain, yaitu pada pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar dari kaum munafikin tersebut ya Pak. Lalu yang kedua, kata syayatin ini juga digunakan di dalam kitab-kitab agama lain seperti Injil yang terdapat di Injil Markus, Matius, dan lain sebagainya. Dan tafsir syayatin ini juga semakna, sejalan, dan searah dengan tafsir Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu an, juga ditulis oleh para sahabat Nabi, begitu ya Pak? Betul. Juga ditulis oleh para sahabat Nabi yang memang arti daripada kata syayatin ini mengacu kepada pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, pemimpin, gitu. Ya. Lalu apakah ada ulama atau para sahabat yang menafsirkan ini dengan tafsiran yang lain gitu Pak? Kalau kita lihat dari apa yang diambil oleh Hadrat Muslim Maud Khalifah Masih kedua ini, beliau itu kan menulis buku tafsir ini bukan dari pemikiran pribadi beliau saja, hasil telaah juga. Jadi kalau di para ulama lain, kalau memang semuanya adalah mengacu kepada ayat ini, yang paling dekat orang mengerti tentang Quran itu adalah pertama Rasulullah, kemudian para sahabatnya. Nah ini ternyata dari tadi yang kita sampaikan ada 3 orang sahabat yang menjelaskan makna seperti itu. Kemudian pertanyaannya, adakah para ulama atau mufassirin belakangan sekarang yang menulis makna yang beda gitu ya? Tentunya berdasarkan lugat akan menyimpang kalau beda itu. Jadi artinya adalah bahwa tidak akan mungkin orang akan menafsirkan dengan makna yang lain. Dalam kata tadi misalnya kita ambil syayatin. Kata syayatin itu. Lah kecuali kita mau ambil gambarannya contoh ya. Misalnya kalau kita maknai sebagai makhluk halus. Bisa saja kita katakan ini maknanya mungkin juga adalah seperti makhluk-makhluk halus yang menggoda manusia, yang tidak nampak, yang bisa menimbulkan hal ini dan itu, menjurus kepada keburukan, itu ditafsirkan sana. Tapi kalau kita berpegang kembali kepada ayat Quran adalah makna yang dimaksud ini adalah seperti apa yang dijelaskan tadi itu. Baik oleh para sahabat, Rasulullah SAW, kemudian di sini terakhir ditulis oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua, maknanya itu sama seperti itu. Jadi kalau kita kemudian saya mau tulis tafsir baru beda lagi maknanya, tentu akan menjadi jauh daripada makna yang sebenarnya apa yang dimaksud dari ayat Al-Quran ini. Baik Pak, terima kasih atas segala penjelasannya. Karena waktu sudah menunjukkan akhir daripada perjumpaan ini Pak, akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Insya Allah. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-15 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih khazanah-khazanah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.